Kemudian perkara ketiga yang membatalkan siyam itu adalah haid. Dan ini terjadi hanya kepada kaum wanita. Artinya pembatal ini khusus hanya kepada kaum wanita. Di mana kaum wanita yang mengalami haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Artinya kalau sedang berpuasa kemudian datang bulan atau haid, maka puasanya dinyatakan batal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW katakan, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusolli wa lam tasum." Bukankah apabila wanita itu sedang haid, maka dia tidak sholat dan tidak pula berpuasa. Nah, jadi wanita yang sedang haid maka puasanya tidak sah, dan kalau dia sedang berpuasa kemudian datang bulan atau haid maka puasanya juga dinyatakan batal. Dan yang kelima adalah nifas. Ya, hukum-hukum yang berkenaan dengan nifas itu sebagian besar sama dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan haid. Dan sifat dan nifas atau sifat dari haid itu memang sama, sehingga wanita yang nifas pun juga dinyatakan batal siamnya. Jadi dia tidak boleh bersiam. Dan lagi pula kalau dia sedang bersiam maka dia harus membatalkan atau dia batal siamnya. Nah, baik, ini diantara hal-hal yang membatalkan siam. Jadi ada 5 perkara. Selebihnya para ulama berselisih pendapat dan insyaallah nanti akan kita kaji. Baik. Berikutnya kita akan lanjutkan. Kita akan bahas perkara-perkara yang tidak membatalkan siyam. Apa di antaranya? Pertama adalah muntah, yaitu keluarnya makanan dari dalam perut kita lewat mulut. Ya, ini disebut dengan muntah. Jadi apa yang kita makan itu kembali, dan kembalinya adalah lewat mulut. Nah, ini perbuatan ini disebut dengan muntah. Muntah baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, ini tidak membatalkan kepada siyam. Nah, bukankah ada yang mengatakan bahwa apabila muntah itu dilakukan dengan sengaja, maka batal siyamnya, dan apabila dilakukan dengan tanpa sengaja, ini tidak batal siyamnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, namun Ahmad mengatakan bahwa hadis itu ada ilatnya, dan Ad-Daraqutni menguatkan hadis tersebut. Ya, sehingga terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama hadis tentang hadis ini. Ya, Ahmad menyatakan bahwa hadis ini berilat atau berpenyakit sehingga bisa disebut sebagai hadis yang dhaif. Kemudian Ad-Daraqutni menyatakan atau menguatkan tentang hadis tersebut sehingga bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nanti akan kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man dara'ahul qai fala qada alaihi wa man istaqa'a fa alaihi qada. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qada atasnya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib atasnya mengqadha. Nah, ini perkara yang perlu kita jelaskan. Jadi pada dasarnya muntah ini adalah perkara yang tidak sengaja.
Bahkan mungkin kita tidak akan menjumpai orang yang muntah dengan sengaja kecuali dengan alasan yang kuat. Ya, alasan yang kuat gitu ya. Kalau alasannya tidak kuat, hampir-hampir kita nggak jumpai ada orang yang sengaja muntah-muntah gitu. Mungkin alasan ada sesuatu yang ketelan dan harus dimuntahkan, mungkin karena beracun dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada alasan yang kuat, maka tidak kita jumpai orang muntah dengan sengaja. Ya. Dinyatakan di dalam hadis ini kalau muntah itu dilakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasanya. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Kalau diperiksa terhadap hadis ini, maka kita lihat bahwa Al-Bukhari mengatakan la arahu mahfudon. Maka aku berpendapat hadis ini tidak terpelihara. Artinya tidak terpelihara kesohihannya. Sehingga menurut anggapan Bukhari bahwa hadis ini, atau menurut pendapat Bukhari bahwa hadis ini tidak sahih. Dan juga diriwayatkan dari arah yang lain, ya, wala yasihhu isnaduhu, dengan sanad yang tidak sahih. Wa angkarahu Ahmad, dan Ahmad pun mengingkari tentang kesahihan hadis tersebut. Maka dia katakan laisa min dabisyai'in, maka ini tidak ada apa-apanya. Artinya hadis ini tidak kuat atau tidak bisa dijadikan hujah. Dan Al-Khattabi mengatakan yuridu annahu ghairu mahfud. Yang dimaksud olehnya tadi adalah bahwa hadis ini tidak terpelihara. Artinya tidak terpelihara kesahihannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di antara para ahli hadis itu menganggap bahwa hadis ini tidak sah. Walaupun tadi ada yang menyatakan kekuatannya, yaitu Ad-Daraqutni. Namun sebagian yang lain itu menyatakan tidak sah atau tidak sahih. Antara lain adalah Al-Bukhari tadi. Ya, kemudian Ahmad juga mengatakan hadis tersebut ada ilatnya. Ya. Dan Bukhari, ya, kita jumpa juga Tirmidzi juga tidak mengesahkan hadis tersebut. Bahkan kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain, ya, bahwa menurut Bukhari atau riwayat menurut Bukhari bahwa Abu Hurairah sendiri yang menjadi perawi hadis ini pernah mengatakan apabila seorang muntah maka tidak batal. Ya, tetapi ia hanya keluar, tidak memasukkan. Karena pada dasarnya yang membuat orang itu batal puasanya itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, bukan membuang sesuatu dari perutnya. Nah, ini menurut perkataan dari Abu Hurairah. Sehingga perkataan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi ini bertentangan dengan hadis yang disebutkan tadi. Sehingga dengan demikian hadis tersebut kita katakan tidak sah, sehingga hukum yang ada di dalam hadis tersebut ini tidak kita gunakan. Dengan kata lain bahwa muntah itu tidak membatalkan puasa, baik dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, kalau ditanya ya, ngapain muntah dengan sengaja itu? Ya, kalau tidak ada alasan yang sangat kuat, orang tidak akan lakukan muntah dengan sengaja. Ya. Baik, kemudian yang kedua, ya, orang yang junub di pagi hari, artinya dia junub karena hubungan suami istri di malam hari, sedangkan di pagi hari artinya setelah fajar muncul dia belum mandi besar. Apakah orang tersebut batal puasanya? Ya, ternyata tidak. Ya, artinya perbuatan yang dilakukan itu adalah malam hari. Namun dia tidak segera mandi, tidak segera membersihkan diri dari hadas besar hingga terbitnya fajar, dan setelah terbit fajar dia masih di dalam keadaan junub. Maka hal ini tidak menjadikan siamnya batal. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan juga Ummu Salamah, ya, anna Rasulullah SAW kana yudrikihul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum.
Sesungguhnya Rasulullah SAW itu menjumpai di waktu fajar di dalam keadaan junub karena berhubungan suami istri dengan istrinya. Ya. Kemudian beliau mandi dan beliau bersiam. Nah, jadi junubnya seseorang karena hubungan suami istri di malam hari, atau mungkin karena sebab lain, mungkin dengan sebab bermimpi, atau mungkin dengan sebab lain, ya, yang apabila di malam harinya sebelum terbitnya fajar dia belum sempat untuk mandi atau dia memang sengaja tidak mandi, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ya. Kemudian dia baru mandi setelah terbitnya fajar atau begitu masuk waktu subuh, maka dia lanjutkan puasanya dan itu tidak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencium atau mencumbu istri, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Tetapi harus dijaga agar tidak sampai berhubungan suami istri. Karena apabila sampai terjatuh pada perbuatan tersebut, seperti yang telah kita sebutkan kaforohnya tadi, itu relatif berat. Ya, relatif itu ya bagi orang tertentu ya. Nah, mungkin bagi orang sangat kaya raya nggak berat itu. Karena membebaskan budak bagi dia mungkin ringan, tapi bagi kebanyakan orang, nah ini termasuk perkara yang berat. Demikian pula puasa 2 bulan berturut-turut, nah ini juga relatif sangat berat, karena kita merasakan 1 bulan saja, mungkin sebagian orang sudah merasa sangat berat, apalagi 2 bulan, dan itu harus dilakukan berturut-turut. Ya. Atau dengan kata lain, kalau 1 bulan saja dia melanggar, nah maka 2 bulan lebih besar kemungkinan pelanggarannya. Ya. Nah, dan yang paling terakhir memberi makan 60 orang miskin. Nah, atau mungkin orang berharap karena saking miskinnya kemudian dia melanggar. Ya, karena saking miskinnya, saking membutuhkannya makanan, kemudian dia melanggar dengan hubungan suami istri dengan harapan agar dia mendapatkan sedekah makanan seperti yang disebutkan oleh hadis tersebut. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena melakukan itu dengan sengaja. Artinya sengaja melanggar terhadap kewajiban bersiam atau sengaja melanggar terhadap kehormatan bulan Ramadan tersebut, ini adalah perkara yang tidak diperkenankan. Jadi bisa jadi yang terjadi pada kasus yang ada pada sahabat itu memang sebuah perkara yang dia merasa sangat berat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi perbuatan tersebut. Ya. Jadi kalau bisa menjaga diri tidak sampai terjadinya hubungan suami istri, ya, maka tidak dipermasalahkan, yaitu mencium atau mencumbu kepada istri. Terus bagaimana jika sampai keluar mani misalnya? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan batal puasanya, sebagian mengatakan tidak batal puasanya. Ya. Tapi kalau menurut saya, ini saya katakan bahwa tidak batal puasanya, hanya rusak puasanya. Artinya puasanya secara fikih itu tidak batal. Ya. Kenapa? Karena yang membatalkan itu hubungan suami istri, tetapi rusak puasanya karena dia melakukan perbuatan yang merusak pahala dari puasa tersebut, yaitu berbuat rofas, ya, yang mengarah kepada hubungan suami istri. Ya. Sehingga itu mungkin pahalanya menjadi hilang, atau mungkin dia mendapatkan risiko tambahan berupa dosa. Namun puasanya tetap dinyatakan sah. Itu menurut Anda demikian. Jadi kompromi di dalam 2 hal tersebut. Jadi bukan batal dan bukan pula tidak batal, tetapi dia tidak batal tapi harus menanggung sebuah beban, yaitu dosa atau berkurang pahalanya tersebut. Tapi kalau sampai terjatuh pada hubungan suami istri, maka jelas batal dan puasanya dan dia wajib untuk membayar kafaroh seperti yang disebutkan tadi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, dia katakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaib." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan juga mencumbu, ya, kepada istri-istri beliau, dan dia sedang bersiam. Wa kana amlakakum li'irbih, dan beliau adalah orang yang paling kuat untuk menahan hawa nafsunya. Nah, jadi
perkataan ini ya, dari Aisyah katakan bahwa beliau pernah mencium dan mencumbu kepada istri beliau sedangkan beliau dalam keadaan bersiam, dan itu merupakan sebuah hukum yang bisa kita jadikan sebagai patokan, diperbolehkan. Adapun tambahan perkataan dari Aisyah bahwa beliau adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya karena tidak ada kekhawatiran sedikit pun pada beliau untuk terjatuh kepada perbuatan yang melanggar. Sehingga kalau itu terjadi pada kita dan tidak ada kekhawatiran terjatuh kepada perbuatan yang melanggar atau rofas yang menyebabkan hilangnya pahala tersebut atau bahkan menyebabkan dosa, maka hendaklah tidak dilakukan ya. Kemudian berikutnya yang keempat ya, adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, baik dilakukan pada saat wudhu maupun di luar wudhu, selama kita menjaga diri agar air itu tidak masuk ke kerongkongan kita kemudian sampai ke lambung ya. Di dalam istilah wudhu disebut dengan istinsar, yaitu menghirup air ke dalam hidung kemudian menyemburkannya.